Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang ke-7 ya, melalui sinkronus. Minggu depan berarti Anda menghadapi UAS. UAS-nya sesuai dengan jadwal perkuliahan, berarti hari Selasa depan jam 1 tanggal 2 November, nanti dimulai dari jam 1, selesainya pukul 2. Tidak ada perpanjangan waktu, jadi harus Anda persiapkan betul ya. Waktunya hanya 1 jam. Teknisnya nanti Anda mengerjakan tugas dari saya. Ada 2 tema yang saya jadikan soal. Yang pertama tentang harga pokok pesanan dan yang kedua adalah harga pokok proses 1 departemen. Nah, hari ini akan saya ulas 2 tema tersebut yang nantinya akan keluar di UTS. Masing-masing nanti akan dapat nilai 50-50 ya. Jadi ketika Anda betul semua di harga pokok pesanan, saya hargai nilainya 50. Kemudian untuk yang soal kedua, harga pokok proses departemen akan saya hargai nilainya 50. Sehingga total nilainya 100. Oke, saya lanjut aja ke Sunan ya, ke soalnya, tugas 2. Oke, ini sudah saya semuanya sambil lihat di tugasnya masing-masing dan pekerjaannya ya. Anda cocokkan apakah betul enggak pekerjaannya sudah Anda kerjakan gitu. Ya. Oke, ini saya minta coba Mbak Nadia Kurniasari. Silakan, ini soalnya sudah saya copy paste ya. Ini soal yang dari Sunan. Oke, nama perusahaannya apa Mbak Nadia? Mebel Rina, Bu. Ya, dia dapat pesanan berapa? 50 almari baju. Oke. Barang yang dipesan apa? Almari modelnya gantung dan dari bahan kayu jati. Oke. Harga jualnya berapa Mbak setiap almari? 2 juta. 2 juta. Nanti pembayarannya apa? Secara tunai apa secara kredit? Tunai. Tunai. Nah, ini kata kuncinya ya, dibayar secara tunai. Nanti bisa juga pembayarannya dilakukan secara kredit. Oke, biaya-biayanya sudah ditentukan ya, mulai dari kayu jati sampai ke BOP yang dibebankan. Langkah selanjutnya, Anda diminta untuk membuat kartu harga pokok pesanan. Mbak Nadia sudah bikin kartunya? Sudah, Bu. Oke, ada kolom-kolomnya ya. Saya lanjut ke sini, coba ini saya ganti. Informasinya harus Anda isikan ya. Jangan kosongan. Nah. Seperti ini. Masih Mbak Nadia Kurniasari ya. Nah, nomor pesanannya ini harus keisi ya. Walaupun di informasi soalnya tidak ada, Anda asumsikan nomor pesanannya kita anggap nomor 1. Jenis produknya apa Mbak? Yang dipesan berupa apa? Almari baju. Ya, almari baju. Tanggal pesannya kita asumsikan ya, tetap kita isi ya. Misalnya hari ini. Hari ini tanggal berapa Mbak Nadia? 26 Oktober. 2021. Nah, kira-kira akan selesai kapan ini? Selesainya kapan?
Iya, enggak ada, kita asumsikan aja. Kan yang namanya pesan itu nggak mungkin hari itu juga langsung diselesaikan kan, pasti butuh waktu. Nah, Anda kira-kira membuat almari baju itu 50 ini ya, almari ya, itu kira-kiranya butuh waktu berapa lama? Kita asumsikan 1 bulan ya. Berarti 26 November 2021. Nah, ini harus keisi ya. Siapa yang pesan? Diketahui nggak di soal? Tidak ada. Kalau nggak ada, kita asumsikan aja. Misalnya PTX. Sifat pesanan kita masukkan ke segera. Jumlahnya berapa almari, Mbak? 50 almari. 50. Harga jualnya tadi berapa? 2 juta. Perhatikan di sini harga jual secara keseluruhan. Berarti 50 kita kalikan dengan 2 juta. iya. Seperti ini nggak pekerjaan Anda, Mbak Nadia? Tidak, Bu. Harga jualnya. Harga per almari ya? Ya. Nah, silahkan nanti diperbaiki ketika Anda ujian, jangan sampai keliru ya. Perhatikan di sini adalah harga jual secara keseluruhan. Ya, nanti pas ujian diperhatikan. Setelah identitasnya ini terisi, kemudian kan Anda wajib mengelompokkan. Ya, Mbak Nadia bisa nulis di chat ya nama sama NIM-nya. Sekarang ganti Mbak Nila Cahyani. Ya. Langkah selanjutnya Anda diminta untuk menyusun tabel ini ya. Isi tabel itu tentang apa aja, Mbak? Mute-nya dibuka dulu. Biaya apa saja yang harus diisi di situ? Tinggal lihat ininya aja, Mbak, slide saya aja. Biaya apa saja? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, caranya gimana? Kita kelompokkan biaya-biaya tersebut. Kita kembali ke soal tadi ya. Nah, coba Mbak Nila. Kita kelompokkan ya. Biaya kayu jati masuknya ke biaya apa, Mbak? Biaya bahan baku. Ya. Terus sekarang biaya lem. Biaya BBB, BTKL atau BOP? Lem. Jadi kata kuncinya, apa? BBB, BTKL apa BOP? BBB. Nah, perhatikan, biaya bahan baku itu adalah bahan utamanya. Bahan utamanya kan kayu. Dan ini biaya yang paling apa ya, paling fundamental. Kalau tidak ada kayunya, maka tidak akan jadi almari. Nah, sedangkan biaya tenaga kerja langsung, biaya yang terkait dengan tenaga kerja yang mengerjakan dari kayu jati menjadi almari. Selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, masuknya ke BOP. Nah, sekarang kalau biaya lem, itu masuknya kategori apa? BBB kah? BBB, Bu. Bukan, lem itu BOP. Karena lem itu adalah mendukung atau hanya ini aja sebagai perekat aja. Bahan bakunya hanya satu, kayu jati. Semua yang terkait dengan kayu jati kita sebut sebagai bahan baku. Sampai sini paham enggak Mbak Nila? Baik, paham, Bu. Oke, biaya kayu, biaya paku. BOP. Nah, paham kan? Makin ke sini. Ya, Litur. paham, Bu. BOP. Ya. Biaya handle dan tarikan. BOP. Biaya tukang almari. Yo, biaya tukang almari masuknya ke
BTK. Ya, pakai L. Kalau di pesanan kita sebut tenaga kerja langsung. Langsung. Biaya listrik, BOP. biaya tukang pelitur. BTKL. Ya. Biaya transport, perhatikan semua biaya yang terkait dengan kayu jati, yang melekat dengan kayu jati, itu namanya biaya bahan baku. Berarti di sini masuknya ke Biaya bahan baku. iya. Paham ya? Baik, Nah. paham Bu. Apakah pengelompokan Anda sudah seperti ini? Sudah Bu. Nah, tadi kenapa ketika ditanya biaya lem kok bingung? Iya kan? Kita masukkan satu persatu ya. Yang pertama biaya apa ini? Yo, ini yang saya blok ini biaya apa ini berarti? Biaya kayu jati. Masuknya ke kelompok. Biaya bahan baku. Oke, ya, kita masukkan biaya kayu jati, harganya berapa, Mbak? 16.150.000. Ini saya kasih tanda supaya Anda nanti tidak ada yang ketinggalan ya ininya. Oke. Saya asumsikan kalau pesannya tanggal 26, kira-kira beli bahan bakunya kapan, Mbak? Sebelum apa setelah? Sekitar 2 minggu sebelum proses produksi. Iya. Kalau pesanan itu kan kita nggak tahu ya pada kedepannya itu nanti akan ada pesanan apa enggak. Lebih baik kalau membeli bahan baku itu setelah tanggal pesan supaya nanti tidak berlebih. Paham ya? Nah, kalau tanggal 26 itu baru pesan, berarti beli kayu jatinya kira-kira tanggal berapa? Sekitar tanggal. Yuk kita anggap cepet-cepetan yuk paginya aja deh, ya enggak? Setelah dapat kok 10 ya. Ya enggak, Mbak? Iya, Tanggal Bu. 6 dapat pesanan, berarti segera untuk membeli bahan baku. Kenapa membelinya setelah dapat pesanan? Supaya kayu jatinya itu enggak berlebih. Nanti kan rugi kalau Anda belinya terlalu berlebih, ya. Kita asumsikan nomornya, kita anggap nomor 1. Keterangannya apa? Tadi untuk membeli apa? Kayu jati. Ya, jumlahnya berapa, Mbak? 16.150.000. Oke. Sampai sini paham bagaimana cara mengelompokkannya? Ya, caranya gini ya. Kita cek lagi, selain kayu jati yang masuk ke bahan baku tadi apa? Biaya apa? Transport pembelian kayu jati. Iya, ini kita kelompokkan ke dalam bahan baku. Sejumlah berapa? 800.000. Ya, kita masukkan di kolom sini. Karena beli bahan bakunya tanggal 27 ya transportnya ya pastinya tanggal 27 ya, pada hari itu juga langsung dibayar transportnya. Kita anggap nomor 2. Keterangannya apa ini berarti, Mbak? Transport pembelian kayu jati. Senilai 800.000. sudah ya, habis ya untuk yang bahan baku ya. Sudah, Bu. Kita jumlahkan di sini. Totalnya berapa, Mbak? 16.950.000. Iya. Habis bahan baku, langkah selanjutnya Anda harus mengelompokkan biaya apa? Biaya tenaga kerja. Oke, kita lihat ke soal lagi ya. Nah, biaya apa yang masuk ke BTKL? Yang pertama biaya apa? Biaya tukang buat almari. Ya, kategorinya BTK. Berapa jumlah biayanya? Jumlah keseluruhan biaya tenaga kerja, Bu. Bukan, diurai satu-satu aja. 2.100.000. Ya, kita masukkan di sini. Oh, tanggalnya.
Kalau tenaga kerja itu biasanya kan bayarnya ya mendekati mau selesai kan ya. Kalau Iya. selesainya 26 November, kira-kira bayarannya tanggal berapa, Mbak? Kita 1 anggap. bulan. Kita 1 anggap bulan. 1 bulan gimana? 1 bulan setelah proses produksi. Iya, tapi Setelah 26-nya sudah selesai. Berarti mau bayar tukangnya itu kira-kira tanggal berapa? 28. Loh, 26 itu lemarinya sudah dikirim loh ke siapa? Ke Maaf, ke 4. konsumennya. Iya, ya 24, 25 boleh. Ya, kita anggap 25 aja lah. 1 hari sebelum dikirim ya. Kita kasih, oh bukan 10 tapi 11. Ini butuh pemikiran ya. Jadi nggak sekedar tanggalnya ngarang terus Anda ngarang. Tapi harus ada logikanya. Nomornya kita asumsikan nomor 1. Jumlahnya tadi berapa, Mbak? 2.100.000. Ya, oke. Nah, ada biayanya lagi nggak selain tadi? Ada, Bu. Yang mana? Biaya tukang pelitur. Ya, oke. Kita masukkan. Senilai 1.900.000. Oke, tanggalnya yuk kita asumsikan aja deh. Samalah ya. Nomornya kita asumsikan 2. 1.900.000 ya. Oke, kita jumlahkan. Ketemunya berapa, Mbak, di sini? 4 juta. 4 juta. Nah, habis enggak tenaga kerjanya? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian, biaya apa setelah tenaga kerja? Biaya overhead pabrik. Ya, berapa yang dibebankan, Mbak? Biaya overhead pabrik sebesar 200% dari biaya tenaga kerja. Jumlahnya 8 juta. Ya, kita asumsikan BOP-nya ya, kita anggap tanggal 25 lagi ya. Hampir mendekati selesai. Di sini nggak pakai jam mesin, tapi jam tenaga kerja ya. Jam, ini bisa kita ganti. Jam tenaga kerja. Tarifnya berapa persen, Mbak? 200%, Bu. Oke, jumlahnya ini berarti perkalian dari Biaya tenaga kerja. ya berapa dikali berapa berarti? 200% dikali 4 juta. Ya, 4 juta dari sini ya. Hasil akhirnya Ya. adalah 8 juta. 8 juta. Oke, sudah ya, berarti kolomnya sudah keisi semua, bahan baku 16.950, tenaga kerja 4 juta, BOP-nya 8 juta. Berarti soal A sudah terjawab belum? Soal A ini. Sudah, Bu. Sudah, oke. Cukup ya, terima kasih ya Mbak. Silahkan bisa nulis di chat. Nanti ketika ujian Anda nggak akan mengalami kesulitan, karena Anda sudah paham. Tapi kalau Anda tidak bisa mengelompokkan, ya Anda akan kesulitan ketika mengerjakan sebuah soal. Ini baru contoh yang almari. Nah, nanti kalau misalnya berubah atau ganti soal yang lain, ya biaya-biayanya Anda harus bisa kelompokkan. Ini BOP, ini BBB, ini BTKL. Oke, yuk ganti yang lain. Mbak Hapsari Dwi Puspitaningrum. Oke, yang B pertanyaannya minta dibuat apa, Mbak? Jurnal, Bu. Oke, sudah dibuat, Mbak, jurnalnya, Mbak? Sudah. Oke, kita cocokin ya. Yang pertama adalah jurnal pemakaian bahan baku. Perhatikan nama akunnya, barang dalam proses trap biaya bahan baku, ini sisi debit, dia di sisi kiri. Kreditnya adalah persediaan bahan baku, ini harus menjorok. Kalau nanti Anda mengerjakan UTS, kok persediaan bahan bakunya itu tidak menjorok, saya salahkan. Walaupun nama akunnya sama. Karena itu tidak menunjukkan dia debit atau kreditnya.
Oke, Mbak Hapsari, apakah sudah seperti itu cara bikin jurnalnya? Ada yang menjorok? Sudah, Bu. Oke, berapa total biaya bahan baku yang dipakai, Mbak? 16.950.000 Dari mana angka ini? dari biaya kayu jati ditambah biaya transport pembelian kayu Ya. jati. Kartu harga pokok ini penting ya. Jadi tinggal lihat kartunya, Anda langsung mengisikan saldo untuk jurnalnya. Gampang ya, Mbak? Ya, Bu. Oke, lanjut. Yang kedua, biaya apa? Kok biaya jurnalnya apa? Yang kedua. Pencatatan biaya tenaga kerja. Ya, nama jurnalnya bagaimana, Mbak? Barang dalam proses, strip biaya tenaga kerja langsung, terus gaji dan upah. Debit kreditnya diperhatikan ya. Berapa Ya. angkanya? 4 juta. Lihat dari Lihat dari biaya tenaga kerja ya di yang kartu di atas. harga. Oke, lanjut ya. Yang ketiga mencatat apa, Mbak? Pencatatan BOP. Yang pertama mencatat BOP apa? BOP yang dibebankan barang dalam proses, biaya overhead pabrik, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Saldonya 8 juta. dari mana angka 8 juta? Dari biaya overhead pabrik yang di kartu harga pokok. Iya, yang di atas ini ya, tinggal Anda Iya. lihat. Oke, langkah selanjutnya masih ke BOP ya. BOP apa yang kedua? Biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, sesungguhnya ini adalah yang memang benar-benar Anda keluarkan. Ini Anda ambil dari soal. A. Ya, kita cek ya yang masuk ke BOP mana saja. Iya. Yang belum saya kasih tanda kuning. Nah, masukkan semua ini. Kan lem, paku, pelitur, handle, listrik. Ya, totalnya berapa, Mbak? 2.826.000. 26. 26 apa 25. 25? Ya. Ya, oke. Terus kita apain, Mbak? Dari dua jurnal tersebut. Kualifikasikan, Bu. Biaya lem Mm-mm. 265.000, biaya paku 340.000, biaya pelitur 900.000, biaya handle dan tukang almari 870.000, biaya listrik 450.000, di jumlah jadi 2.826.000. 26. 25. Astagfirullah. Nah, iya. Udah sarapan belum? Kok sarapan? Udah makan siang belum? Belum, Bu. Ayo, makanya 25 kok dibacain 26 terus ya. Oke, ini dua jurnal BOP yang sudah Anda buat, Anda bandingkan. Logikanya begini, yang dibebankan 8 juta, yang hanya benar-benar keluar itu 2.800.000. Itu sisa lebih atau sisa kurang berarti? Sisa lebih. Iya, kita punya anggaran 8 juta tapi baru dikeluarin 2.800.000, berarti masih lebih berapa, Mbak? Lebih 5.175.000. Itu sebuah selisih. Ya. Kalau selisih lebih itu di sisi Kredit. tapi kalau selisihnya itu kurang, maka dia di sisi debit. Karena itu sebuah kerugian. Contoh, kalau biaya sesungguhnya adalah 9 juta, maka jurnalnya berubah nggak, Mbak ini? Apa, Bu, tadi? Kalau BOP sesungguhnya ketemu angkanya 9 juta, ya kan? Negatif, Bu. Berubah. Iya, berubah. Selisihnya di sisi apa berarti? Sisi debit. Debit. Tinggal Anda ini aja kriteriakan, ini selisih lebih atau selisih
kurang. Kalau selisih lebih, kita anggap sebagai keuntungan, maka di sisi kredit. Jika itu selisihnya kurang, maka kita anggap rugi. Dia di sisi debit. Gitu. Oke, lanjut ya. Mencatat harga pokok produk jadi. Ini sangat mudah sekali. Tinggal mengambil data dari Atas. iya. Jangan atas dong, sebut namanya apa? Kartu? Kartu harga pokok. Iya, semua data yang ada di dalam kartu harga pokok tinggal Anda salin angkanya. Bahan baku 16.950, tenaga kerja langsung 4 juta, BOP-nya 8 juta. Ketemu angka berapa, Mbak? 28.950.000. Oke. Nggak masalah ya. Nah, Ya. persediaan produk jadi dengan HPP itu nilainya sama. Jadi tinggal kita ambil aja datanya. Nanti kalau Anda mengerjakan yang nomor 4 itu salah, nomor 5 pasti salah. Karena angkanya keterkaitan. Gitu. 4 salah, 5 salah. Nah, nanti di laporan laba ruginya pasti salah. Sekarang kita ke pencatatannya ya. Tadi sudah dihitung angkanya berapa penjualannya? 100 juta. Dari mana? Dari sini. Dari 50 almari dikali 2 juta. Makanya Tiap diperhatikan kartu harga pokoknya bukan yang per almari tapi secara total. Karena di sini jurnalnya ya totalnya bukan per almarinya. Debitnya apa, Mbak? Kas. Kenapa debitnya kas? Karena jumlahnya 100 juta, Bu. Loh, emang kalau Karena jumlahnya penjualannya masuk ke dalam kas. bukan masuk ke dalam kas, tapi sistem pembayarannya ditengok lagi secara apa? Secara tunai. Iya, kalau dia bayarnya secara kredit, maka jurnalnya sama atau beda? Beda. Berarti berubah Kasnya jadi apa? Kasnya di debit. Ayo, ini kasnya di debit. Kalau tunai, kasnya di debit, ya kan? Kalau bayarnya kredit, maka ini kasnya berubah jadi apa? Jadi hasil penjualan. Hasil penjualannya kan tetap kredit, Mbak. Berubah menjadi Pinjaman. Loh, kok pinjaman? Piutang. Piutang. Jadi didengerin ya, kalau syarat pembayarannya tunai, debitnya kas. Kalau syarat pembayarannya kredit, maka debitnya adalah piutang usaha. Itu penting. Karena itu yang membedakan antara bayar tunai sama kredit. Ya enggak? Nah, nanti diperhatikan. Oke, berarti soal B sudah kejawab ya untuk buat jurnal. Terima kasih Mbak Hapsari. Sudahkah seperti itu ya pekerjaan Anda ya? Saya salah, Bu. Tuh, salahnya di mana, Mbak? Salah dari awal, salah membaca soal. Loh, kok iso? Iya, yang biaya handle dan tarikan malah tak masuk ke BTK, Bu. Salah. Nah iya, makanya. Jadi poin pentingnya di harga pokok pesanan adalah Anda harus bisa mengelompokkan biaya itu apakah masuk ke bahan baku, tenaga kerja maupun BOP. Kalau kartu ini itu salah, ya jurnalmu pastinya salah, pastinya keliru gitu. Paham ya Mbak Hapsari ya? Paham, Bu. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya, saya minta ganti Mbak Novia Wiku. Soal C apa Mbak Novia? Membuat laporan laba rugi. Nah, sudahkah dibuat laporan laba ruginya, Mbak? Sudah, Bu. Oke. Untung apa rugi, Mbak? Untung Untung berapa? 71.050.000. Nah, kan Anda baca slide saya. Apakah tugas Anda juga hasilnya seperti itu, Mbak? Iya, Bu.
Oke, berarti kalau Anda bisa melewati dari A, B, C sampai ketemu nilai sekian, saya asumsikan Anda lolos dapat nilai 50. Waktu 1 jam, Anda harus mengerjakan harga pokok pesanan ini, selesai baru dapat 50. Ya kan? Baru kita masuk ke soal yang kedua. Ada masalah ya Mbak yang laporan laba rugi ya? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Oke, Mbak Novia Wiku, kita bisa lanjut ke soal yang tugas selanjutnya, harga pokok pesanan. Harga pokok proses yang satu departemen. Oke, nama perusahaannya apa Mbak? PT Budi. PT Budi. Biaya yang dibutuhkan biaya apa saja Mbak? Biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, langkah selanjutnya nih, Anda harus membuat tabel kan ya? Ya, Tabelnya apa saja sih Mbak? ada unsur biaya produksi, Mm-mm, total biaya, mm-mm. unit ekuivalen, dan biaya produksi persatuan. Oke, unsur biayanya apa saja yang pertama? Ada biaya bahan baku, Ya, terus. biaya bahan penolong, Oke. Terus? biaya tenaga kerja, dan Mm-mm. biaya overhead pabrik. Ya. Masing-masing biayanya disampaikan ya, bahan baku berapa, Mbak? 160.000. Ya, 60.000. Bahan penolong? 175.000. Tenaga kerja? 150.000. COP? 75.500. Ini ya. Ya. Kita jumlahkan ketemu angka berapa, Mbak? 560.000. 560.500. Oke. Langkah selanjutnya setelah Anda menjumlahkan total biaya, Anda buat apa? Unit ekuivalen. Oke, rumusnya apa Mbak unit ekuivalen itu? Rumusnya Kembali ke soal ya. ya Apa? Apa ditambah apa? Produk jadinya berapa sih Mbak? 2.500 kg. Yang masih dalam proses? 1.500. Ya, berarti rumusnya gimana? Produk jadi ditambah produk biaya bahan baku dibagi produk jadi ditambah produk dalam proses. Ayo gimana? Produk jadi ya ditambah produk dalam proses, ini produk dalam proses dikali persentase Persentase penyelesaian. Sampai sini rumusnya paham enggak ini? paham tuh. Ya, kita aplikasikan aja ya. Produk jadinya berapa? Produk jadinya 2.500. Oke, ditambah berapa? 1.500. Dikali 100%. kenapa 100%, Mbak? Itu tadi persentase biaya bahan bakunya 100%. Persentase tingkat penyelesaian bahan bakunya 100%. Oke, kalau yang bahan penolong piye Mbak caranya Mbak? 2.500 Terus ditambah jumlah produk ditambah 1.500 dikali dikali
90%. Tingkat penyelesaiannya 90% ya? Ya, Ya, oke. Seperti ini enggak pekerjaan Anda? ya. Oke, lanjut ke tenaga kerja. 2.500 ditambah 1.500 dikali 70%. POP. 2.500 ditambah 1.500 dikali 30%. Kalau yang persatuan berarti tinggal kita bagi ya. 160 dibagi dengan 4.000. ya. Hasilnya bulat enggak ini? Atau koma-koma? Kalau saya koma-koma, Bu. Tak masukin dua angka belakang koma. Ya. Perhatikan kalau Anda pembulatan pasti hasilnya nanti akan ini ada selisih. Kalau di Excel itu kan angkanya bisa kita cantumkan semua ya. Nah, coba kita praktekkan. Di sini kan harga pokok produk jadinya berapa kali berapa berarti? 2.500 ya, Iya. dikali 127, ya sekian lah ya. Ini saya kalikan aja. 2.500 dikali 127. Sampai sini angka Anda sudah cocok nggak dengan Excel saya? Beda, Bu. Ya, karena kan Anda pembulatannya. Nah, sekarang bahan bakunya ini berarti 2.500. Berapa, Mbak? Dalam prosesnya 1.000 1.500 dikali berapa persen? 100%. Bahan bakunya kan yang masih dalam proses itu, kalau 100% berarti ini enggak masih dalam proses enggak? Bahan bakunya enggak dong. Ada 3 ya? Bahan baku, penolong. Oke, coba saya copy paste saja. Ya. Berarti rumusnya piye, Mbak iki? 1.500 dikali 100% dikali 120.